Rumah Melayu di Langkat merupakan salah satu simbol dan warisan budaya daerah Melayu di Sumatera Utara. Rumah Melayu ini bukan sekedar menjadi tempat tinggal dan berlindung sehari-hari bagi masyarakat. Namun, nilai dan seni arsitekturnya menjadi cerminan sejarah dan identitas bagi masyarakat Melayu di Kabupaten Langkat. Pada zaman dahulu, masyarakat memberikan anggapan bahwa rumah adat ini sebagai simbol status sosial serta kekayaan pemiliknya. Hal itu karena tidak banyak yang bisa membangun rumah adat tersebut. Hanya golongan bangsawan dan orang-orang berpengaruh di Melayu saja yang memilikinya. Sekarang saya lah itu ngerawatnya, kena tinggal di sini kan. Tak apa-apa yang rusak sedikit nanti. Dirawat lah gitu supaya bertahan rumah ni gitu. Mana yang rusak sikit-sikit, enggak yang berapa berat kali, tapi itulah. Mana yang rusak-rusak sikit nanti kan. Kalau ada uang dibelah supaya tetap rumah Melayu ni berdiri gitu. Kan saya orang Melayu kan, tapi rasanya saya sayang mau dirombak atau di apa kan bikin rumah-rumah kayak gitu sekarang kan. Rasanya sayang. Hilanglah kebudayaan kita. Kalau memang nggak ada kayak gini kan cantik juga, kalau unik gitu kan. Namanya rumah Melayu kan, tetap namanya kita orang Melayu kan. Kalau bisa kita pertahankan lah. Ada, tapi ada dari Unimed baru nih, Unimed. Tanya nih ibu kalau kami renovasi rumah ini boleh, bilang kan. Mikir-mikirlah dulu, saya bilang gitu. Bolehnya apa nggak boleh, saya bilang. Kalau memang betul-betul diperbaiki mana yang rusak kan. Tapi mikirlah saya dulu, gitu kan. Saya masih ada adik, abang lagi gitu. Enggak maksudnya belum tahu lagi ya, macam-macam renovasi ini kan. Tahap apa diperbaiki, belum lagi tahu kita kan. Itulah maka saya tunggulah dulu, tapi sampai sekarang nggak ada lagi datang ibu itu dari Unimed. Namun seiring perubahan zaman, masyarakat tetap mempertahankan keberadaan rumah ini agar tetap menjadi bagian dari kelestarian budaya Melayu. Berapa ya saya dulu? Yang ketiga lah. Saya mau mempertahankan rumah ini, bilang sama anak-anak ini, macam mana pun rumah ini pertahankan, saya bilang. Kena rumah Melayu bilang, udah langka kan, di mana-mana udah di Sahabat ni agak itulah sikit kan, makanya saya sayang gitu. Rasa saya itu terharu karena saya orang Melayu gitu. Dari kecilnya kenang-kenang atuk kita dulu yang bikin gitu kan. Kadang terharu sama atuk kita dulu. Itulah. Senang kadang-kadang nengoknya gitu. Orang Melayu ini senang kadang-kadang karena kita orang Melayu, rasanya senang nengoknya gitu. Walaupun saya nggak ada lagi gitu, saya bilang sama anak-anak nih, anak-anak cucu, tahankan kalau dapat pertahankan, wak bilang gitu. Karena ini bersejarah juga gitu, belakangnya kan pada pahlawan kan. Udah tuh, lagi pun rumah ini unik, udah tuh, maksudnya entahlah nggak bisa lah saya itu kan, di hati saya memang cantik. Kalau mau nak ngeruntuh apa gitu segala macam, saya nggak mau lagi selagi saya hidup. Saya tetap pertahankan gitu, memperbaiki saya mau gitu. Tapi untuk merehabnya nggak model kayak gini lagi, nggak mau saya. Di Kabupaten Langkat terdapat perkampungan yang masih mempertahankan rumah adat Melayu, yakni di Kampung Ampera, Desa Setabat Lama Barat, yang berada persis di pinggiran Sungai Wampu. Konon kawasan ini merupakan cikal bakal berdirinya Kabupaten Langkat. Bagi
besar ini ada macam-macam itu, Pak. Itu masalahnya ada yang pegawai, ada yang tani, ada yang apa namanya buru-buru kasar itu. Dusun Ampera ini berdirinya udah lama gitu. Kira-kira 100 gitu. Ya, 100 tahun lagi. Nah, dulunya ada itu memang masalah banjir apa ya kan. Sekarang dah bertahap-tahap mungkin mengikuti perkembangan zaman. Kalau dari dusun satu ini mungkin sampai ke dusun Tanjung sana ada 100-an lebih gitu. Yang panggung. Itu dari zaman bapak-bapak saya dulu ya udah ada berdiri gitu. Ya dalam pemeliharaan rumah-rumah tanggung ini ya ada yang mungkin melestarikan rumah ini dari zaman dulu ya terus senambungan sampai sekarang gitu. Jadi dari pemerintah mungkin agak kurang gitu. Harapannya ya pemerintah ini mungkin memberi bantuan gitu untuk melestarikan rumah-rumah panggung ini sebagaimana yang dulunya itu. Ya mungkin ya ada renovasi, bentukan Melayu gitu, ornamen Melayunya itu harus kita bentukkan gitu. Salah satu keunikan rumah adat Melayu ini adalah struktur bangunannya yang tinggi. Penggunaan kayu sebagai bahan utama dan ukiran khas Melayu. Rumah ini juga sering memiliki ornamen seperti ukiran pucuk rebung dan ornamen bunga hutan. Selain itu, rumah Melayu Langkat juga dikenal dengan ciri khas seperti pintu yang tidak terlalu tinggi, jendela yang tidak terlalu besar, dan atap yang berbentuk limas atau perahu. Sehingga rumah akan tetap dingin dan sejuk walaupun kondisi iklim tropisnya panas. Bentuk rumah panggung bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya banjir yang kerap melanda kawasan ini. Desain rumah memanjang bertujuan untuk mengatasi kebutuhan sosial masyarakat. Satu rumah berjejer memanjang bisa mencakup banyak keluarga untuk tinggal secara bersamaan. Rumah Melayu identik dengan warna-warna khas Melayu, yaitu kuning dan hijau. Warna-warna ini memberikan identitas dan keindahan pada bangunan. Rumah Melayu Langkat biasanya terdiri dari beberapa ruangan fungsional, seperti ruang tamu, kamar tidur, dan dapur yang saling terhubung dalam satu struktur. Seperti salah satu peninggalan rumah Melayu dari Kerajaan Stabat, yaitu Rumah Besar Stabat. Dekorasi Rumah Besar Stabat ini sangat mencerminkan kesenian masyarakat Melayu, berpadu dengan Art Deco peninggalan kolonial Belanda. Mulai dari bagian depan hingga dalam rumah, dihiasi dengan ukiran-ukiran dengan motif bunga, daun, hewan, dan lain-lain. Ukiran tersebut umumnya dibuat di pintu, jendela, hingga langit-langit depan rumah. Ukiran tersebut berisi kalimat pesan atau doa untuk keberkahan keluarga dan penghuni rumah. Jadi rumah ini pertama kali dibangun oleh Raja Stabat keempat bernama Tengku Muhammad Khalid. Beliau membangun rumah ini di tahun 1938 yang beliau merupakan adalah Raja keempat Stabat yang untuk membangun daripada Stabat ini sendiri. Motif dibangun rumah ini boleh dikatakan 100% adalah ornamen Melayu. Karena bentuk susunan, baik warna, juga daripada desain yang ada, motif-motifnya, jadi menjaga daripada kebudayaan, beliau mempertahankan daripada ornamen tersebut. Kalau masalah dalam menjaga perawatan rumah ini, Bang, alhamdulillah banyak yang terlibat di dalam hal ini, baik daripada pemerintah Kabupaten Langkat, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, juga daripada
pihak-pihak ataupun juriat-juriat daripada anaknya. Keterlibatan ini menjadi sumber daripada kita bisa menjaga rumah adat kita ini, rumah kerajaan ini, dan boleh kita bilang salah satu situs budaya yang masih tertinggal tentang sejarah di Kabupaten Langkat kita yang Tita ini. Rumah besar Setabat ini merupakan simbol dan identitas budaya masyarakat yang penuh makna filosofis. Sehingga penting bagi masyarakatnya untuk tetap mempertahankan karakteristik dan ciri khas yang mereka miliki. Hal ini sebagai upaya melestarikan budaya tidak hanya di lingkup Melayu saja, tetapi juga untuk Indonesia yang terkenal dengan ragam budayanya. Kegiatan yang selama ini Bang, yang dilakukan ataupun keberadaannya di rumah besar kita ini adalah seni budaya masalah tarian. Udah gitu ada lagi yang kita lakukan seperti musik tradisional. Keterlibatan juga sering hadir di rumah ini para pejabat di Kabupaten Langkat, termasuk Gubernur Sumatera Utara, juga para akademisi yang hadir untuk membangun ataupun menjaga kelestarian di rumah besar kita ini. Di hari-hari besar juga, seperti di hari Idul Fitri, kegiatan di rumah ini adalah memasak Bang. Ya, memasak bubur pedas untuk kita bagikan ke Masjid Setabat dalam rangka untuk berbuka puasa bersama. Itu di rumah ini yang sering selalu kita buat agar mencerminkan juga aktivitas kegiatan-kegiatan di rumah besar kita ini. Dan insya Allah juga Bang, nanti dalam waktu dekat saya juga minta mohon juga kepada orang Abang support, rumah ini nanti akan kita jadikan galeri Raja Setabat. Tujuannya juga agar pihak pendidikan baik SD, SMP nanti bisa mengingat kembali sejarah-sejarah yang pernah ada di Kabupaten Langkat kita ini, terutama di Raja Setabat. Peran kita nanti dalam rangka membangun galeri itu Bang, salah satunya selain daripada mempertahankan budaya kita, mempertahankan sejarah kita, juga insya Allah kita akan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Lapangan pekerjaan itu adalah kuliner wisata yang ada di Kabupaten Langkat ini yang sudah hampir hilang, yang sudah kena banyak tidak memahami tentang cara memasaknya, ini kue apanya, itu nanti ke depan insya Allah yang bakal kita lakukan di sekitaran di rumah besar kita ini Bang. Jadi untuk mengumpulkan itu Bang, kita memang perlu keterlibatan baik banyak pihak, baik daripada juriat, masyarakat, serta penggiat-penggiat sejarawan. Jadi dengan beberapa yang sudah kita undang, bentuk galeri itu baik tentang buku sejarahnya, baik daripada benda-benda pusakanya atau artefaknya, yang saat ini sudah banyak bersedia Bang. Banyak bersedia yang ingin mengembalikan kepada kita apabila memang nantinya rumah besar ini siap bakalan mau kita jadikan galeri. Rumah besar Setabat ini merupakan rumah warisan dari generasi sebelumnya yang memiliki nilai sentimental dan menjadi pengingat akan sejarah keluarga dan menjadi identitas awal berdirinya kota Setabat Kabupaten Langkat. Ahli waris saat ini tetap mempertahankan rumah tersebut dengan tetap melestarikan tidak hanya bangunan, tetapi juga memiliki makna filosofis yang dalam, melambangkan kehidupan, adat, dan nilai-nilai masyarakat Melayu.
Meskipun memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi, banyak rumah adat di Kabupaten Langkat yang mengalami kerusakan bahkan hilang. Seperti rumah Sekretaris Sultan yang terletak di samping bangunan Istana Darul Aman yang dibangun tahun 1902, berada di tepi jalan raya, dikelilingi oleh pagar. Bangunan ini mempunyai 2 lantai dan saat ini ditinggali oleh keturunan dari Dato' Amar. Bangunan tersebut terbuat dari kayu dan semen. Sampai saat ini, bangunan ini masih berdiri kokoh meskipun tampak sudah tua dan lapuk, tapi masih tetap utuh. Kondisi bangunan yang sudah tua ditambah dengan cat bangunan yang sudah memudar, dan tidak adanya terlihat upaya renovasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun keluarga keturunan dari Dato' Amar itu sendiri. Pada zaman dahulu, bangunan tersebut sering digunakan sebagai tempat Sekretaris Sultan untuk mengerjakan surat-surat istana. Rumah Melayu meskipun bukan lagi rumah umum yang banyak ditemukan, namun saat ini masih bertahan karena nilai historis, budaya, dan fungsionalitasnya. Banyak pemilik rumah Melayu memilih untuk tetap tinggal di sana karena terikat pada warisan keluarga, nilai-nilai budaya yang terkandung dalam desain rumah, serta keunggulan arsitektur yang masih relevan dengan kondisi lingkungan. Karena di rumah kayu ini di dalamnya hawanya dingin, beda sama rumah semen. Jadi saya masih mempertahankannya. Kita takut kalau ada binatang apa itu masuk, tapi dia dirawat selalu, disapu setiap hari. Alasannya bisa juga sebagai kenang-kenangan. Kan rumahnya dulu udah rumah lama ini dari tahun 1990. Jadi pertama untuk kenang-kenangan lah. Kedua ya, karena beda lah ibu, udah pasang yang di belakang, beda ibu rasa di dalam, di belakang sama di muka. Jadi itu maka ibu pertahankan. Oh, perawatan tiap tahun. Kalau mengganti catnya lah, kena lah 2 juta gitu. Keliling catnya, dinding luar, dinding dalamnya juga. Saya menatanya setiap bulan lah sekali. Setiap bulan saya tata, saya segalanya dibersihkan lah. Tapi kalau yang lantai itu setiap hari disapu. Kalau yang lain-lainnya itu setiap bulan. Kalau catnya itu saya bela setiap tahun. Dirobah ya. Setiap tahun dirobah. Tahun kemarin dia warna Melayu betul dia, hijau sama kuning. Tapi ini hari raya kemarin saya ganti itu. Jadi supaya jangan bosan lah gitu. Karena kalau rumah kayu ini kan orang sering bosan melihatnya. Dia minyak dicampur, minyak solar dicampur sama minyak lampu dicampur. Terus dilap lah di dalam bopet. Dia selalu di dalam bopet. Kalau dinding ibu dia takut lah. Karena ibu cat minyak dia. Ini kan cat minyak. Kalau rayap tuh takut dengan cat minyak. Itu luar cat minyak. Kalau cat air itu dia cepat datang. Karena rayap kan suka dengan air. Rumah adat Melayu adalah bagian penting dari warisan budaya yang perlu dilestarikan untuk generasi mendatang. Sebagai upaya pelestarian yang berkelanjutan, rumah Melayu diharapkan dapat tetap lestari sebagai bagian tidak terpisahkan dari identitas dan kekayaan budaya Melayu Langkat. Melalui
upaya bersama dari masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya, Rumah Adat Melayu Langkat ini dapat terus lestari sebagai warisan budaya yang berharga bagi generasi mendatang. Ya, keberadaan Rumah Adat Melayu ya untuk di Kabupaten Langkat sendiri khususnya itu merupakan suatu hal yang sangat penting ya terkait ekstensinya dan sebagainya gitu, karena hal ini menjadi salah satu katakanlah identiti kita sebagai masyarakat di Langkat gitu, bahwasanya di Langkat ini merupakan suatu daerah di mana masyarakatnya adalah bersuku Melayu gitu. Nah, dengan adanya keberadaan rumah ini menjadi hal yang penting gitu sebagai sebuah representatif akan adanya masyarakat Melayu di daerah ini gitu. Nah, oleh karenanya gitu, keberadaan akan rumah adat ini sangat penting gitu untuk kita dan perlu banget gitu untuk dilestarikan gitu. Nah, oleh karenanya ada beberapa hal penting gitu sekiranya yang butuh kita lakukan gitu untuk menjaga keeksistensian dari keberadaan Rumah Adat Melayu ini sendiri gitu. Dan tentunya upaya ini tidak bisa dilakukan sendiri gitu kan, tapi butuh kolaborasi bersama baik itu oleh pemerintah, masyarakat maupun komunitas seperti itu. Misalnya untuk pemerintah sendiri gitu, di mana pemerintah kan juga memiliki wewenang yang cukup besar ya gitu dalam upaya pelestarian ataupun menjaga gitu ekstensi dari Rumah Melayu ini sendiri gitu. Di mana yang pertama bisa saja gitu dari dinas terkait misalnya pariwisata ya untuk melakukan pengembangan pariwisata berbasis rumah adat gitu. Tentunya ini juga perlu gitu sebuah regulasi yang sangat detail gitu, bagaimana kita mampu merealisasikan pengembangan pariwisata berbasis rumah adat gitu. Dan tentunya untuk merealisasikan ini tidak hanya butuh suatu niat saja, akan tapi butuh langkah-langkah taktis gitu agar dapat terrealisasikan dengan baik gitu. Misalnya saat ini kita lakukan misalnya survei ataupun riset gitu, sekiranya di daerah Langkat daerah mana saja nih yang masih terdapat rumah-rumah adat Melayu yang masih orisinil seperti itu. Kemudian setelah kita data, kita lihat, kita survei gitu, dan kemudian kita kaji gitu sekiranya dengan potensi yang ada gitu, upaya apa yang bisa kita kembangkan untuk mendukung gitu pengembangan pariwisata berbasis rumah adat tadi seperti itu. Nah, di sini kita juga membutuhkan tim ahli tentunya ya, diskusi yang detail dan yang luas gitu, bagaimana bisa merealisasikan pengembangan pariwisata tadi seperti itu. Kemudian yang kedua juga selain dari pengembangan pariwisatanya dengan nantinya kita membuat sebuah paket-paket wisata dan lainnya gitu, bisa juga dengan mendukungnya melakukan pembangunan misalnya gedung-gedung pemerintahan gitu, atau seperti sekarang kita lihat di kantor bupati ya, sekilas sudah kita lihat memakai unsur-unsur Melayu gitu, rumah adat Melayu. Nah, ini bisa menjadi katakanlah role model ya untuk gedung-gedung pemerintahan lainnya di Langkat khususnya gitu, bagaimana kita mendirikan bangunan-bangunan pemerintahan itu dengan menggunakan arsitektur rumah adat Melayu seperti itu. Itu dari segi pemerintahan. Kemudian untuk pendidikan gitu, kita bisa mulai nih memasukkan nilai-nilai budaya ataupun pengetahuan mengenai rumah adat Melayu itu, misalnya dari pembelajaran muatan lokal gitu di berbagai pendidikan, baik itu SD, SMP maupun SMA, bahkan bisa jadi di perguruan tinggi seperti itu. Jadi banyak itu upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga keeksistensian dari rumah adat Melayu ini sendiri, khususnya di Langkat seperti itu. Oke, terkait upaya pemerintah tentunya ada gitu. Jadi kita di Dinas Pariwisata itu ada namanya bidang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Jadi kita itu memang punya program dan anggaran khusus gitu untuk melakukan pelestarian dan pengelolaan. Jadi pemugaran cagar budaya itu sendiri itu termasuk ke dalam proses pelestarian gitu, karena dalam pelestarian itu ada yang namanya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Nah, pemugaran ini sendiri termasuk ke dalam bagian dari perlindungan cagar budaya gitu. Jadi memang untuk pemugaran ataupun penyelamatan ataupun pengamanan dari setiap cagar budaya, termasuk ataupun khususnya
Rumah Adat Melayu itu sendiri, kita memang sebenarnya punya program rutin gitu untuk melakukan pemugaran, di mana biasanya kita ada jadwal khusus gitu, jadwal rutin gitu untuk melakukan survei ataupun observasi ke cagar budaya yang sudah diperingkat ataupun sudah ditetapkan menjadi cagar budaya.